Konfigurasi jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya menggunakan media komunikasi serta protokol dengan tujuan dapat saling berbagi sumber daya dan informasi. Sumber daya yang dibagi bisa berbentuk fisik maupun non-fisik. Jaringan komputer memiliki dua komponen utama, yaitu node dan link. Node merupakan komponen yang melakukan proses transfer data antara satu perangkat dengan perangkat lainnya, sedangkan link adalah penghubung antar node. Konfigurasi jaringan berkaitan dengan proses maupun pengaturan dari perangkat-perangkat tersebut, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun pengaturan dari sisi keamanan, misalnya firewall. 1. Node pada jaringan komputer merupakan komponen yang digunakan sebagai titik penyambung dan proses pendistribusian dari transfer data. Node berfungsi untuk menerima dan mengirimkan data dalam jaringan yang digunakan. Perangkat yang dapat berperan sebagai node antara lain komputer, perangkat bergerak, server, dan router. A. Komputer dan perangkat bergerak. Komputer dan perangkat bergerak yang kamu gunakan dapat dikategorikan sebagai node karena dapat mengirimkan dan dapat menerima data pada saat terkoneksi dengan jaringan. Pada jaringan yang besar seperti internet, kamu dapat mengirim email, melakukan streaming video, atau mengunduh file. Contoh kegiatan streaming adalah saat kamu menonton video di kanal YouTube atau aplikasi TikTok. B. Server. Server merupakan salah satu node virtual. Server berupa komputer yang mampu memberikan informasi atau mendistribusikannya kepada komputer klien melalui berbagai aplikasi dan program. Data-data pada server dapat digunakan secara pribadi maupun publik, seperti layaknya node. Server melakukan proses perpindahan atau transfer data dari satu titik ke titik lainnya. C. Router. Router berkaitan dengan perangkat keras yang fungsinya untuk menyambungkan beberapa jaringan melalui topologi. Router juga berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, misalnya menghubungkan beberapa LAN, Local Area Network. 2. Macam-macam node. Secara sederhana, node menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Konsep node secara fisik berkaitan dengan perangkat elektronik yang digunakan dengan fungsi utamanya untuk menerima dan mengirimkan informasi melalui saluran komunikasi menggunakan media komunikasi, baik dengan kabel maupun nirkabel. Macam-macam node bergantung pada jenis jaringannya, apakah berupa jaringan komputer, jaringan komunikasi, atau jaringan terdistribusi. A. Node jaringan komputer. Pada jaringan komputer terdapat node yang berfungsi sebagai DCE, Data Communication Equipment, dan DTE, Data Terminating Equipment. DCE berfungsi untuk melakukan proses penerimaan data dan meneruskan data dari server ke klien, sedangkan DTE hanya dapat melakukan penerimaan data dan menyampaikan output sesuai apa yang diminta oleh klien. B. Node jaringan komunikasi. Jenis node pada jaringan komunikasi berupa telepon seluler atau TV kabel yang dapat dikoneksikan dengan media saluran komunikasi. C. Node jaringan terdistribusi. Jenis node dalam jaringan terdistribusi berbentuk komputer klien dan server dengan menggunakan virtual node. 3. Implementasi node pada jaringan. A. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berbagi sumber daya atau resource sharing. Node dalam jenis jaringan ini adalah dalam bentuk data, file, printer, dan perangkat lainnya. B. Jaringan client-server. Jaringan client-server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan akses ke komputer lain sebagai klien dalam jaringan komputer. Fungsi dari server adalah mengatur setiap sumber daya yang ada di jaringan dan mengatur komunikasi yang terjadi antar perangkat jaringan. 4. Link. Berbeda dengan node, link merupakan presentasi atau penyajian yang berkaitan dengan hubungan atau koneksi yang terjadi antar node. A. Konfigurasi titik ke titik. Contoh konfigurasi titik ke titik adalah antara sebuah router dengan router lainnya atau koneksi antara sebuah komputer atau laptop dengan router. Kelebihan dari konfigurasi titik ke titik antara lain tidak perlu seorang administrator komputer dan administrator jaringan. Kekurangan dari konfigurasi titik ke titik adalah jaringannya tidak terlalu besar, tidak ada manajemen jaringan, dan tingkat keamanan rendah. B. Konfigurasi titik ke banyak titik. Konfigurasi titik ke banyak titik merupakan jenis koneksi yang terjadi antara satu perangkat yang digunakan secara bersama
oleh beberapa perangkat. Dengan kata lain, satu perangkat disambungkan ke banyak perangkat atau satu server terhubung ke beberapa jaringan. 5. Routing. Ada beberapa jenis routing. A. Routing default, yaitu proses routing yang mengirimkan paket dalam jaringan dan digunakan secara lokal. B. Static routing. Jenis router dengan menggunakan kabel routing statis dan diatur secara manual oleh administrator jaringan. C. Dynamic routing. Jenis router yang secara otomatis menggunakan tabel routing dengan melakukan pengecekan lalu lintas jaringan serta berinteraksi dengan router lain. B. Koneksi data pada ponsel. Ponsel adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini, ponsel umumnya terhubung ke jaringan seluler 4G LTE yang merupakan penerus dari teknologi 3G. Bahkan saat ini jaringan dengan teknologi 5G sudah bisa diakses di beberapa kota. Untuk mengakses jaringan tersebut, ponsel harus terhubung ke BTS. 1. BTS. BTS terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sebagai berikut. A. Tower. Merupakan salah satu komponen elektronik dan mekanik perangkat BTS. Tower berupa suatu menara yang dibuat dari besi atau pipa. B. Shelter. Berfungsi untuk menyimpan peralatan elektronik atau perangkat yang akan terhubung ke sebuah pusat perangkat. Biasanya ada di samping atau kadang di bawah tower. C. Feeder. Merupakan kabel besar yang dijadikan media rambat gelombang radio antara BTS dengan antena sektor. Fungsi BTS antara lain sebagai berikut. A. Interkoneksi daerah. B. Mengontrol kualitas jaringan GSM. C. Sebagai protokol jalur sinyal radio. C. Berinternet dengan aman. Berikut ini beberapa hal yang perlu kamu perhatikan agar tetap aman saat menjelajahi dunia maya. A. Saat kamu membuat kata sandi atau password, gunakan berbagai macam kombinasi agar susah ditebak. B. Amankan ponsel, perangkat digital, dan gawai kepunyaanmu. C. Gunakan perangkat lunak versi terbaru. Jangan lupa lakukan logout akun saat kamu selesai menggunakan internet. 1. Mengenal internet positif. Internet positif merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan saat mengakses internet. Beberapa tujuan dari internet positif secara lain adalah sebagai berikut. A. Memberikan batasan berkaitan dengan jenis situs yang dapat diakses. B. Melakukan penyaringan situs agar aman dan terhindar dari jenis virus. C. Melakukan adanya internet positif informasi hoaks atau yang tidak sesuai akan dapat dihindari. 2. Pengaturan keamanan pada peramban web. Keamanan berkaitan dengan usaha untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah dari seseorang yang bisa melakukan penyalahgunaan data, informasi, dan sumber daya lainnya. Untuk itu diperlukan pengaturan privasi dan keamanan. Privasi berkaitan dengan informasi rahasia yang dapat diidentifikasi secara pribadi. Jenis gangguan keamanan jaringan antara lain sebagai berikut. A. Hacking. B. Coding. C. Device. D. Phishing. 3. Setting keamanan pada Google Chrome. A. Setelah privasi dan keamanan. B. Melakukan pengaturan cookies. C. Pengaturan security safe browsing. D. Melihat history. E. Mengatur perizinan.